Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai tentang tugas besar COVID-19, pengetahuan kebencanaan dan lingkungan. Kami dari kelompok 3 sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Devia Landana Fitria dari Prodi Ilmu Tanah. Dan selanjutnya teman saya Maulida, selanjutnya Umi Hadayana, selanjutnya Vinka Afra Syahrul, Putri Sadila Aderni, Amanda Putri, dan Suci Diah Anggraini. Di sini Devia akan menjelaskan tugas besar PKL tentang COVID-19 yang pertama. Penambahan jumlah angka kematian warga di negara Republik Indonesia pada saat kejadian COVID-19 saat ini. Awal muncul COVID-19 dan diumumkan kematian akibat COVID diumumkan pada hari Rabu 11 Maret 2020. Di bulan Maret di Indonesia, Rabu 11 Maret 2020, pasien dengan nomor 25. Kamis 12 Maret 2020, tidak ada pasien yang meninggal. Jumat 13 Maret 2020, penambahan 3 kasus yang meninggal. Sabtu 14 Maret 2020, penambahan 1 kasus. Ada beberapa yang tidak bisa sembuh dan yang meninggal menjadi 5 orang. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret, jumlah kasus yang meninggal tidak ada. Pada tanggal 16 Maret, jumlah yang meninggal tidak mengalami. Pada tanggal 17 Maret, berjumlah masih 5 orang dan penambahan 2 orang. Pada 18 Maret 2020, penambahan 12 kasus yang meninggal. Sehingga total kasus yang meninggal menjadi 19 kasus. Akumulatif meninggal sampai 18/2020 itu ada 7 provinsi. Yang pertama Provinsi Bali itu 1 kasus, DKI Jakarta 12 kasus, Provinsi Banten 1 kasus, Jawa Barat 1 kasus, Jawa Tengah 2 kasus, Jawa Timur 1 kasus, Sumatera Utara 1 kasus. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret bertambah 20 orang kasus meninggal. Pada tanggal 20 Maret bertambah menjadi 32 orang. Pada saat tanggal 21 Maret bertambah 38 orang. Pada 22 Maret 2020 bertambah menjadi 48 orang. Dalam perjalanan penyakitnya, korban yang meninggal bertambah 10 orang menjadi 48 orang. Pada Senin 23 Maret 2020, total meninggal 49 orang. Pada tanggal 24, 55 orang ditambah 3 kasus menjadi 58 kasus. Pada tanggal 25 Maret, totalnya 58. Pada 26 Maret 2020, penambahan kasus 20 kasus meninggal. Penambahan 20 kasus, totalnya 78 kasus yang meninggal. Selanjutnya pada 27 Maret, tambahan 153 kasus meningkat 983 menjadi 1046 pasien. Pada tanggal 28-nya meninggal 15 orang, totalnya 102. Pada tanggal 29 meninggal 114.
pada tanggal 30 Maret meninggal 122, sembuh 75, dan kasus 1414. Selasa 31 Maret 2020, 136 meninggal, 1528 positif. Nah, kasus COVID yang terjadi pada bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 27 itu selalu mengalami peningkatan. Yang terjadi pada tanggal 1 April itu sembuh 103 dan 157 yang meninggal. Sedangkan pada tanggal 2 170 meninggal, 112 sembuh, dan 1790 positif. Dan selanjutnya bisa dilihat data-datanya di sini, bahwasannya selalu mengalami peningkatan dari tanggal 1 sampai tanggal 27 April, selalu mengalami peningkatan. Nah, di bulan Maret, April, kasus COVID-19 di Tiongkok. Kalau tadi kan di Indonesia itu dari bulan Maret sampai bulan April. Kalau ini kasus COVID-19 yang terjadi di Tiongkok. Nah, pemerintah Cina mengklaim tidak ada kematian akibat virus corona pada hari Selasa tanggal 7 bulan 4 2020. Komisi Kesehatan Nasional Cina menyatakan terdapat 32 kasus positif corona, turun dari 39 kasus. Semua kasus tersebut diklaim berasal dari luar negeri. Secara keseluruhan, data pemerintah Cina menyebutkan sebanyak 3.331 orang meninggal dunia akibat COVID-19 dan 81.740 orang positif terinfeksi virus corona. Selanjutnya, poin kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilahkan dengan teman saya selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinka Afresharul ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang COVID-19. Di sini saya akan memperjelas tabel yang saya buat tentang 3 negara, yaitu Indonesia, Tiongkok, dan Korea Selatan. Pada pertengahan Maret, jumlah angka kematian per hari pada Indonesia sebanyak 21 kasus baru, sedangkan jumlah kumulatif angka kematian pada Indonesia itu tidak ada yang meninggal. Puncak tertinggi pada Indonesia pada tanggal 17 April itu ada 407 kasus baru, dan yang meninggal sebanyak 20 orang. Puncak tertinggi pada jumlah kumulatif angka kematian di Indonesia sebanyak 60 orang yang meninggal pada tanggal 14 April, dengan jumlah angka kematian per hari 282 kasus baru. Kita akan ke negara Tiongkok. Pada negara Tiongkok, pada tanggal 31 Maret 2020, jumlah angka kematian per harinya ada 36 kasus baru dan angka kematian 7 orang yang meninggal. Puncak tertinggi pada Tiongkok pada tanggal 17 April 2020, yang dimana kasus barunya mencapai 325 kasus baru. Dan jumlah kematian sampai mencapai 1.290 orang yang meninggal dunia. Kita akan ke Korea Selatan, yang dimana pada tanggal 19 Maret 2020, kasus penambahan kematian per harinya itu sampai mencapai 152 kasus baru, dan jumlah kematian orang yang meninggal 7 orang. Dan dimana puncak kematian pada negara Korea Selatan mencapai 9 orang yang meninggal pada tanggal 24 Maret 2020 dan mencapai 76 kasus baru pada Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida dari Prodi Ilmu Tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang grafik kematian akibat COVID-19 dari hari ke-10 dan jumlah kumulatif akibat COVID-19.
Baik, yang di sini saya akan menjelaskan 3 negara, yaitu dari Indonesia, Korea, dan Tiongkok. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dari Indonesia. Di Indonesia, angka kematian per hari per hari pada tanggal 27 Maret 2020 mengalami penambahan kasus, yaitu sebanyak 9.096 kasus positif dan 1.151 orang yang sembuh, dengan jumlah kumulatif terdapat 765 orang yang meninggal. Kemudian yang kedua dari Tiongkok. Di bulan Maret sampai April, kasus COVID-19 tepatnya di tanggal 31 Maret 2020 sampai 17 April 2020 sangat meningkat, yaitu terdapat 325 kasus dengan jumlah kematian kumulatif yaitu sebanyak 1.290 orang yang meninggal akibat COVID-19. Kemudian dilanjutkan dari tanggal 18 April sampai 28 April sudah mulai menurun, yaitu tepatnya di 18 April 2020 hanya terdapat 14 kasus baru dan jumlah kumulatif hanya 1 orang yang meninggal. Kemudian selanjutnya dari Korea Selatan. Dari mulai bulan Maret sampai April 2020 terdapat 12 kasus yang meninggal dengan jumlah kumulatif 244 orang yang meninggal akibat COVID-19. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hadayana. Saya berasal dari kelompok 3, saya dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah untuk menangani COVID-19 di 3 negara, yaitu negara Indonesia, negara Korea Selatan, dan negara Cina. Baiklah, kebijakan pemerintah Indonesia menangani COVID-19, salah satunya keringanan biaya listrik, pembatasan sosial berskala besar, larangan mudik, keringanan kredit, angkutan umum dan pribadi tak boleh keluar zona merah, selanjutnya isolasi lockdown, dan yang terakhir pembagian bahan makanan dan masker. Kebijakan pemerintah Korea Selatan menangani COVID-19. Pada saat kasus COVID-19 masuk ke Korea Selatan, pemerintah melakukan pemeriksaan massal dan gratis. Hal ini sangat efektif karena bisa melacak siapa-siapa saja yang terpapar COVID-19. Yang kedua, pemberlakuan social distancing. Yang ketiga, isolasi. Dan kebijakan pemerintah Tiongkok dalam menangani COVID-19. Sama-sama kita ketahui bahwa COVID-19 ini berasal dari negara Cina. Yang pertama, mereka melakukan penerapan karantina. Yang kedua, isolasi atau lockdown. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tugas B nomor 8. Apakah itu virus COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus merupakan virus yang baru ditemukan setelah terjadinya wabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 silam. Jenis coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, bahkan penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Jadi, COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Nomor 9. Apakah virus COVID-19 merupakan makhluk hidup? Jawabannya, virus COVID-19 bukan makhluk hidup dan bukan benda mati, karena suatu virus hanya memiliki material genetik yang berupa DNA ataupun RNA dan tidak memiliki sel, serta membutuhkan sel inang untuk mereplikasi. Oleh karena itulah, virus ditempatkan pada perbatasan makhluk hidup dan benda mati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah virus COVID-19 berkembang dan musnah. Virus COVID-19 ini mampu berkembang dengan cara memecah diri, mereplikasi sendiri, dan seringkali ia bermutasi.
Virus corona ini dia bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona bisa melalui droplet pernapasan. Percikan batu atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Kemudian, virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, dan mata. Kemudian, bagaimana virus corona ini bisa punah? Ahli dari Cina mengungkapkan dua kemungkinan bagaimana kasus virus corona akan berakhir. Pada dasarnya, tidak ada jawaban pasti terkait kapan virus corona itu akan berakhir di dunia. Namun, pakar virologi dari Universitas Hong Kong, Dr. Jin Dongyan, memastikan jika virus corona nantinya akan hilang dengan sendirinya, seperti gejala flu biasa. Gejalanya akan hilang sendiri, sama seperti flu atau salesma, kata Dr. Jin Dongyan. Hal tersebut juga berarti bisa saja orang yang sebenarnya terinfeksi virus corona masih dapat beraktivitas seperti biasa. Bahkan, penyebaran pun bisa terjadi tanpa disadari. Selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara penularan virus corona atau COVID-19 ini. Penularan virus corona bisa terjadi melalui beberapa hal. Yang pertama yaitu droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Kemudian kontak pribadi seperti menyentuh atau berjabat tangan. Selanjutnya yaitu menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian kita menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum kita mencuci tangan. Selanjutnya itu kontaminasi tinja, tapi ini jarang terjadi. Sebuah studi terbaru menunjukkan potensi penularannya itu melalui udara, yaitu seperti ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan yang mengandung virus, berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. Virus ini ditularkan melalui tetesan atau sedikit cairan, sebagian besar melalui bersin atau batuk. Itu menurut kata Kepala Unit Penyakit Emerging dan Zoonosis WHO Dr. Maria van Kerkhove dilansir dari CNBC. Bahkan, para penelitian menemukan bahwa virus itu bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu di udara dan menempel di permukaan benda bergantung pada beberapa faktor seperti panas dan kelembapan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gejala seseorang yang terjangkit virus corona. Yang pertama yaitu adalah demam. Gejala orang yang terinfeksi virus corona pertama yang dapat dilihat dari minggu pertama adalah demam tinggi, yakni terjadi peningkatan suhu tubuh di atas normal pada kisaran 38 derajat Celcius ke 38 derajat Celcius ke atas. Jika suhu tubuh di atas 37,5, Anda harus waspada karena bisa terjadi merupakan gejala virus corona. Yang kedua yaitu batuk tidak berdahak. Ciri orang terinfeksi virus corona selanjutnya ini yang ditunjukkan adalah batuk tidak berdahak. Pada fase ini virus corona sudah mulai menginfeksi saluran pernapasan. Nah, yang ketiga kelelahan, di mana tubuh terasa selalu lemas, lesu, dan letih untuk beraktivitas seperti biasanya. Kelelahan terjadi karena ketika otot-otot yang ada di dalam tubuh menjadi tegang serta menurunnya fungsi otak untuk melakukan berbagai rutinitas sehari-hari. Yang keempat yaitu pegal-pegal.
Pegal-pegal adalah salah satu ciri seorang tertular oleh virus corona. Pada gejala ini, tubuh merespon dengan mengirimkan sinyal ke otot-otot yang ada di seluruh tubuh untuk meradang guna memerangi virus corona yang masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, yaitu tidak nafsu makan. Pada sebagian pasien yang terinfeksi virus corona, ditemukan gejala berupa hilangnya nafsu makan. Sebab infeksi virus corona ini membuat perut terasa tidak nyaman, mual, diare, dan segalanya. Nah, yang terakhir ini adalah sesak nafas. Sesak nafas ini adalah ciri utama seorang terinfeksi virus corona yang dapat terlihat sebab pada dasarnya virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sekian penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.